Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu. Peluang kerja bidan di Indonesia. Menakar maraknya lulusan bidan dan ketersediaan lahan kerja. Tahun 2017, tercatat kurang lebih 726 sekolah kebidanan di Indonesia. Jika setiap institusi pendidikan meluluskan paling sedikit 50 orang, maka ada 36.300 lulusan bidan per tahunnya di Indonesia. Tapi, kalian jangan berkecil hati. Profesi bidan sejatinya sangat menjanjikan dan membanggakan, baik untuk kesejahteraan ekonomi pribadi ataupun bagi kesehatan ibu dan anak. Apalagi memasuki era milenial, masyarakat sadar dengan kesehatan reproduksi dan kandungan. Sehingga, jasa bidan mencangkup seluruh siklus kehidupan wanita, artinya dari bayi, balita, anak-anak, remaja, pranikah, wanita usia subur, pasangan usia subur, menopause, dan juga lanjut usia adalah ranah kita. Menjadi bidan tidak melulu harus di rumah sakit ataupun menjadi PNS. Berikut prospek kerja kebidanan yang sering tidak kamu ketahui. A few moments later. Menjadi PNS tentu menjadi impian setiap orang. Menjadi bidan PNS adalah salah satu peluang kerja bidan yang sangat populer dan harus siap sedia ditempatkan di mana saja. Selain banyak tunjangan dan menetap, PNS juga banyak kesempatan untuk mendedikasikan diri pada negara. Menjadi bidan di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan balai pengobatan di swasta maupun di negeri, baik PNS ataupun tenaga honorer adalah kesempatan besar bagi tiap lulusan bidan. Di rumah sakit tentu kita banyak memiliki tim untuk berkolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya. Sedangkan di puskesmas dan balai pengobatan tidak demikian. Di puskesmas lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat, seperti posyandu, kelas ibu hamil, pemantauan status kuas kesehatan warga, dan di wilayah kerja serta pelaporan dan lain-lain. Tentu maupun di rumah sakit, puskesmas, ataupun di klinik, sebagai tenaga kerja bidan harus kompeten dalam memberikan pelayanan, yaitu sesuai dengan SOP atau Standar Operational Procedure. Selanjutnya adalah peluang kerja kebidanan di dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Tidak hanya berinteraksi dengan pasien, bidan juga bisa bertugas sebagai tenaga perumus kebijakan operasional di bidang kesehatan, seperti kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja, serta memantau terhadap beberapa lembaga pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Selanjutnya adalah bidan sebagai peneliti ataupun surveillance. Sebagai bidan bisa saja ditempatkan sebagai anggota surveilan kesehatan masyarakat yang bertugas mengumpulkan informasi secara sistematis, menganalisis, menginterpretasi, serta pengkajian suatu kondisi yang luar biasa. Peluang kerja bidan selanjutnya adalah menjadi dosen. Menjadi dosen kebidanan juga menjadi keinginan besar bagi lulusan sarjana kebidanan. Salah satu syarat menjadi dosen haruslah mengupgrade gelar menjadi magister. Selain mengajar dan membimbing, ada pun beberapa pekerjaan dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik. Tentu tidak mudah dan seenak yang kita bayangkan. Ternyata menjadi dosen juga banyak tanggung jawabnya di dunia pendidikan dan menjadi PR besar untuk melahirkan lulusan bidan yang berkualitas. Peluang kerja selanjutnya adalah membuka praktek mandiri bidan. Peluang kerja yang satu ini adalah impian kita semua. Selain bisa menunggak perekonomian, kita juga akan dikenal oleh masyarakat banyak. Memiliki PMB ataupun praktek mandiri bidan tentu banyak syarat yang harus dipenuhi, yakni mulai dari syarat administrasi, alat dan bahan pelayanan, ruangan, bahkan sampai dengan syarat limbah. Tanggung jawab mempunyai PMB juga lebih besar karena menyangkut nama baik seorang pemilik. Selanjutnya adalah menjadi bagian dari Nusantara Sehat. Nusantara Sehat merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia melalui penempatan tim kesehatan di daerah perifer. Tentu menjadi anggota Nusantara Sehat di tempat terlebih dahulu dengan beberapa bulan, kemudian akan ditempatkan di daerah-daerah yang dibutuhkan. Maka harus siap ditempatkan di mana saja. Selanjutnya adalah menjadi entrepreneur atau midwife trainer.
Selain menjadi bidan PNS ataupun non-PNS, baik dari lembaga negeri ataupun swasta, seorang bidan bisa menggarap penghasilan sampingan menjadi seorang pengusaha. Sekarang, banyak banget loh usaha-usaha dunia kebidanan yang bisa dikembangkan, seperti pelayanan baby spa, hipnoterapi, hypnobirthing, akupuntur, instruktur senam hamil, ataupun yoga. Namun, kawan-kawan harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu agar kita semakin kompeten dalam memberikan pelayanan khusus. Selanjutnya adalah governance ataupun home care, yaitu layanan kunjungan kesehatan untuk memantau keadaan seorang pasien secara berkala. Tentu ini bisa menjadi peluang kerja pokok ataupun sampingan seorang bidan. Meskipun teman-teman tidak berpeluang kerja pada poin-poin di atas, yang terakhir adalah sebagai ibu rumah tangga. Meskipun ibu rumah tangga bukan sebagai profesi, melainkan kodrat seorang wanita, ilmu yang kamu peroleh selama kuliah begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, sangat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, orang-orang di sekitar, dan masyarakat luas. Dengan demikian, kita mempunyai banyak peluang untuk lebih menjadi ibu yang baik bagi keluarga kita sendiri.